Pelaku penipuan pre-order handphone iPhone si kembar Rihana Rihani ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan akan dijerat dengan pasal berlapis. Untuk mencari kemungkinan adanya korban lain, Polda Metro Jaya juga akan menggandeng PPATK untuk mengetahui transaksi yang dilakukan oleh keduanya. Inilah wajah tersangka penipuan pre-order iPhone si kembar Rihana Rihani yang ditangkap di tempat persembunyiannya di salah satu apartemen di kawasan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Si kembar Rihana Rihani ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya karena menipu belasan korban dengan modus pre-order handphone iPhone hingga menyebabkan para korban merugi hingga 35 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan penyidik, keduanya mengaku mengelabui para korban dengan memposting handphone iPhone dengan harga yang lebih murah daripada harga aslinya. Lamanya penangkapan dikarenakan keduanya selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain karena takut berhadapan dengan petugas. Dalam rilisnya, Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pihaknya akan menggandeng pihak PPATK untuk mengetahui adanya korban lain, karena kedua pelaku selalu bertransaksi melalui perbankan. Selain itu, Kombes Pol Hengki Haryadi juga membantah adanya keterlibatan seorang perwira menengah Polri yang membackingi kedua pelaku dan menyebut bahwa perwira menengah Polri tersebut merupakan bagian dari korban penipuan yang dilakukan oleh si kembar. Ini adalah kasus terkait dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut ataupun forensic handling, pasal 4 KUHP. Apabila dalam proses penyidikan nanti ternyata ini merupakan mata pencaharian daripada yang bersangkutan ini, ya kita akan terapkan pasal yang lain juga. Apakah 379A KUHP, dan juga karena ini modusnya dalam menggunakan media sosial, kita juga akan terapkan Undang-Undang ITE. Kemudian rekan-rekan sekalian, ternyata hasil pemeriksaan sementara dari korban kita menerima informasi bahwa ini modusnya adalah seperti skema Ponzi ya, dari reseller range kerugian antara 200 sampai 800. Namun setelah kita dalami, sementara bahkan ada yang sampai 3 juta ini. Satu produk yang ditawarkan itu. Harusnya harga 12 juta, ditawarkan 9 juta sebagai bujuk rayu. Kita akan dalami lagi baik konstruksi pasal maupun modus-modus yang lain ya. Karena ada kemungkinan bahwa korban mungkin lebih dari 18. Dan ini merupakan masukan buat penyidik di awal bahwa tersangka selalu bertransaksi melalui transaksi perbankan. Oleh karenanya kita akan telusuri ini dan nanti berkoordinasi dengan PPATK dan lain sebagainya ya, untuk mencari korban-korban yang lainnya. Kemudian selanjutnya juga termasuk yang tadi ya, ini kan kita sekali lagi penyelidikannya kan berkesinambungan. Kita akan dalami terus apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain. Namun isu-isu bahwa ada seorang perwira menengah itu ternyata bukan, tidak ada, dan itu merupakan bagian dari korban. Saat ini keduanya telah ditahan di rutan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang tentang Penipuan dan Penggelapan, Undang-Undang ITE, dan petugas masih terus mendalami apakah ada konstruksi pasal lain.